Pemirsa, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 di Belém, Brazil telah dibuka sekaligus menandai tonggak baru perjalanan dunia dalam menghadapi krisis iklim global. Rangkaian pembukaan konferensi iklim ini menandai berlangsungnya tongkat estafet kepemimpinan dari Azerbaijan kepada Brazil. Presiden COP30 Andrea Correia do Lago menegaskan semangat dan komitmen Brazil dalam melanjutkan kepemimpinan global menghadapi perubahan iklim. Dalam paparannya, do Lago menyatakan dunia harus sungguh-sungguh memikirkan upaya implementasi dari ekonomi hijau dan penggunaan energi terbarukan. Dalam konferensi ini, seluruh anggota COP30 diminta untuk segera menjalankan program nyata dalam mengurangi emisi karbon dan efek rumah kaca. Dan pemirsa, semua negara wajib memperbarui target pengurangan emisi bahkan sebelum KTT iklim di Brazil berlangsung. Sebagai salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia, Uni Eropa didesak untuk membidik sasaran dekarbonisasi yang lebih ambisius. Tetapi hasil perbincangan atau perundingan antar negara-negara Eropa justru mengisyaratkan hal sebaliknya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Dan untuk mengetahui hal ini, kami telah terhubung dengan koresponden DW Indonesia di Bonn, Jerman, Rizky Nugraha. Rizky, apa pentingnya bagi Eropa untuk menyepakati target dekarbonisasi tersebut? Ya, karena Uni Eropa selama ini memposisikan atau mencitrakan diri sebagai pelopor aksi iklim, dan di KTT iklim di Brazil, di Belém, Brazil pekan ini, setiap negara harus datang dengan rencana pengurangan emisinya masing-masing. Sebab itu juga ada tekanan besar terhadap Uni Eropa untuk datang ke Belém dengan rencana dekarbonisasi yang solid. Nah, pekan lalu negara-negara Uni Eropa menyepakati target pengurangan emisi sebesar 66 hingga 72% selama 10 tahun ke depan. Yang lebih besar adalah target pengurangan emisi untuk tahun 2040, yaitu sebesar 90% dibandingkan tingkat emisi tahun 1990. Ya, bedanya dibandingkan masa lalu adalah bahwa target pengurangan emisi tahun ini diputuskan dengan banyak pengecualian. Negara anggota antara lain diberikan keleluasan untuk mengkonversi 5% emisi nasionalnya melalui sertifikat karbon, artinya dengan membeli karbon kredit dari negara-negara berkembang demi membiayai proyek-proyek iklim seperti misalnya penghijauan kembali atau juga transisi energi terbarukan. Tapi juga masalahnya sertifikat atau skema karbon kredit tidak benar-benar mengurangi emisi, sebabnya oleh banyak kritik dipandang sebagai salah satu upaya untuk melempar tanggung jawab. Baik, apakah Uni Eropa ini tidak berambisi lagi untuk memimpin aksi iklim global? Ya, ada dua faktor penentu dalam hal ini. Yang pertama adalah tren global yang memang cenderung menurun. Jadi meski bencana cuaca ekstrim semakin bereskalasi di seluruh dunia, perekonomian global juga sedang melusu akibat sengketa dagang dan perang. Sebab itu banyak negara Uni Eropa yang mengambil sikap lebih berhati-hati dan lebih cenderung mendahulukan ekonomi ketimbang iklim. Yang kedua adalah faktor gejolak internal dalam politik Uni Eropa. Kita tahu saat ini Prancis dan Italia sedang mengalami masalah anggaran, sementara kebangkitan partai-partai populis kanan di berbagai negara kunci itu memperlemah narasi atau dukungan terhadap kebijakan iklim secara umum. Jadi meskipun ambisi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa dipandang tidak seambisius dulu, tapi para pakar menilai atau sepakat bahwa ini adalah sebuah keberhasilan kompromi karena di tengah melesunya dukungan umum terhadap kebijakan iklim, ke-27 negara anggota Uni Eropa tetap mampu untuk duduk bersama dan menentukan satu arah kebijakan. Baik, terima kasih rekan Rizky Nugraha atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.